Yuk, tinggal di mana? Kendal, Semarang. Kendal, Semarang. Sini, Bu. Yo, duduk. Udah pernah ke RDAY? Baru sekali ini. Baru sekali ini. Tahu RDAY dari mana? Dulu dari teman kerja. Heeh. Terus sama-sama pensiun. Terus saya tanya, sering curhat-curhat. "Bu, coba kamu ke ini ngikuti." Dikasih channelnya. Terus saya ikuti. Lama-lama kok ini. Maaf ya Pak Haji, ini kok saya amat-amati alirannya seperti ayah saya almarhum. Oh iya. Terus saya mantep nggak pernah ke orang-orang itu. Iya. Gitu. Terus lama-lama saya kan ini ngikuti itu di YouTube. Setelah dikasih channel sama teman kerja itu, mantan teman kerja. Terus saya kadang-kadang tertawa sendiri. Tertawa? Iya lah, mengikuti itu YouTube-nya Pak Kaji. Nah, Tertawa sendiri. Terus kadang-kadang suami saya itu ngopo nih YouTubean wae. Sing penting kerjaan rumah selesai. Saya bilang gitu ya. iya. Kewajiban suami istri selesai begitu ya. Di rapopo toh Mas, saya bilang gitu. Terus Iya. lama-lama saya tertarik karena ini sealiran dengan ayah saya almarhum. Iya. Saya cerita sama suami. Ya maaf jangan tersinggung Pak Kaji. Suami bilang gini, wong iki mikir sing realita. Apa? Mikir ki mbok sing realita kenyataan. Oh. Gitu jawab suami. Loh Mas, saiki wong iki perlu peningkatan rohani, peningkatan dunia, peningkatan akhirat. Dunia dewi saya kayak gini, anak mau kuliah, penjenengan petani, saya sudah pensiun, saya bilang gitu. Yo kono arep pangkat. Yo kesana kalau mau berangkat. Iya, terus saya memaksakan diri untuk berangkat ke sini naik travel Pak Kaji. Iya. Kalau mau naik bis aja nanti tanya-tanya. Iya. Iya. Kendal Sukorejo. Coba nyanyi gimana? Kendal kali ini. Mana mic-nya? Kenal karo aku. Coba mic-nya no mic. Coba ulangin. Acting mulai. Kendal kali ini. Kenal karo aku. Ini mengenalkan diri. Iya. Lelene mati di kepu apa? Lupa lagi. Ini namanya Haji Marco. Ya, saya ngeliatin dari YouTube itu waktu itu bos sekarang ya. Iya. Rukunnya banyak. Iya. Kalau saya asli Salatiga. Salatiga. Ya, kenal suami dulu kerja di Sukorejo. Terus sama petani, suami saya petani. Kalau suami asli mana? Curug. Daerah itu Sukorejo, Kendal. Oh, Kendal. Ya, Patean. Oh iya. Kenal di mana suami? Ya dulu saya kan. Pakai mic. Dulu kan saya kerja di SMK Adi Yuda Karya Patean. Iya. Selama setahun saya mau cerita sama ibu. Bu, aku tak metu saka kerjaan. Nah, ngopo nang omah? Males, Bu. Gajinya kecil. Kok nak mulai tak sangoni? Ibu saya bilang gitu. Lama-lama nggak lama terus ibu saya beliin tanah. Terus tuku tanah gitu. Saya ditawani sama bos. Mbak Umi, ini dibeli. Nggak punya uang, Pak. Bilang ibu. Saya terus bilang ibu. Wes kono dituku. Lah nggo apa, Bu? Ya wes dituku baik. Dikasih ibu waktu itu 14 juta saya beli. Tahun berapa tuh? Tahun 2003. Udah nikah belum waktu itu? Belum. Oh belum. Saya kerja terus saya mau keluar tuh ibu saya nggak boleh. Udah kamu nggak usah keluar di rumah ya ngapain? Gajinya kecil Bu, tombok engkau tak tombok ibu bilang gitu. Terus nggak lama saya kenal suami. Kenalnya di mana? Kenalnya kan saya teman kerja itu kenalin saya, Mbak aku ndak wis di pacar durung. Nyatanin minggu ya aku yang mulai terus dikenalin sama teman guru. Saya kan dulu di tata usahanya bagian itu UP unit produksinya. Iya. Dulu di SMA itu Bu Bak Yoso tahun 2003. Harga emas masih 160.000 satu gram. Iya. Sekarang udah 1.700.000. Iya. Terus bos saya itu kan mungkin memandang saya kurang tahu ya Pak Kaji. Kok saya suruh bilang ibu. Kono matur ibu kon bayari. Terus mungkin orang tua sudah terasa ya, mungkin jodoh saya di situ. Terus
Terus orang tua saya gini, wis kono dibeli. Nggak lama setelah saya dibeliin ibu 2 kapling, harga satunya 6,5 juta, 2 13 juta. Nggak lama kemudian saya kenal calon suami itu. Oh, lagi ngapain kenalannya? Kenalnya dikenalin teman guru. Oh iya. Teman guru kan masih punya anak kecil, biasa rumah tangga baru kan, ini butuh saya suka minjemi uang waktu itu. Seperti kakak beradik akrab gitu, tak kenal ke istri sedulure bojoku mbak. Akhirnya dikenalkan, terus ibu setuju. Waktu itu ada 3 yang mau ngelamar saya Pak Kaji. Terus ibu saya gini, wes kowe milih sing wong desa wae. Wong desa. Lah ngapa Bu, wong omahe yo aduh jalannya susah. Kendaraan yo akeh, ibu bilang gitu. Akhirnya sudah ibu setuju, saya yo yang lama tuh 3, ibu cenderung yang itu. Yang wong desa. Yang wong desa itu. Tapi dia juga sarjana hukum. Saudaranya 8, dia anak barep. Tapi kolot Pak Kaji. Kolot. Saklek dengan keluarganya dia. Aku nek ora sabar wis mlayu ya. Ini rasa sabar. Tapi rapi ya. Nah terus akhirnya karena dia tuan rumah ya, segala sesuatu pernikahan dibiayai mertua. Mertuanya seneng untuk wong kota ya. Kata orang Solo 3, anak ini ditelusuri sama mertua itu, datang ke rumah saya, tanya tetangga sekitar saya, ini akhirnya dilamar. Dibiayai waktu itu tahun 2006 saya nikah. Ini malah cerita pribadi ya. Gak apa-apa. 2006 terus suruh beli apa di toko emas, suruh beli apa-apa. Wah, aku kayak Semar tuding aja ini. Terus cateringnya juga ini apa? Cateringnya juga pesen semua. Waktu itu habis 35 juta pernikahan saya itu Pak Kasih. Iya. Emasnya hampir 50 gram itu. Terus akhirnya saya ikut mertua. Gak bisa masak, wah dipoyoi. Suruh amo geni. Kau gak dipoyoin? Nah, saya gak bisa. Dicengin. Diledekin. Diledekin. Poyoi. Ya Mbak Umi mengkota rasa masak. Akhirnya saya kontrak Pak Kasih, gak betah dengan omongannya adik-adik itu. Semenjak itu terus akhirnya saya kontrak. Mertua malu kok sampai di sana kan adatnya biasanya kalau anak itu harus ikut orang tua, harus mengikuti keluarganya sana, harus nurut dengan orang tuanya sana. Nanti dipikirkan masalah rumah, masalah apa itu pendidikan dipikirkan. Ya benar saya dibuatin rumah karena suami mengelola lahan itu 25 hektar Pak Haji. Oh, tanaman apa? Cengkeh, kopi, pete, kapulogo, polo. Itu dulu milik bapak mertua. Di Kendal tuh? Nggih. Di Kendal? Di Kendal, di daerah Patean. Oh, berarti masih pegunungan? Iya, tanahnya gini-gini, daerah pencengkean itu ya. Iya. Desa Patean, Curug Sewu, wisatanya wisata Curug Sewu. Iya. Kalau di sini Curug Cigamea, Curug Ngumpet, Curug Seribu, di sini nih di atas. Iya. Nah, di sana tanaman kopi cocok. Cengkeh cocok. Cocok. Sampai hari ini masih cocok. Iya. Apokat, durian, pete. Kita nanam itu aja, ada nggak tanaman kita? Sana tanahnya subur. Kopi yang nggak ada. Oh iya. Itu alpukat tanamannya semuanya. Ada, sudah. Durian. Apokat, pete. Nah saya terus akhirnya tidak bisa mengikuti keluarganya sana Pak Kaji, karena aku kulino kota, keluar masuk warung. Ibu saya juga sudah pesen, kau nak mau ibu umur tuh harus manut sama sana. Ojo sampai naik kau nang rumah, aku nggak ngikuti sana. Nah itu terus suami saya kiwakan, nggak di kepercayaan mengelola kebun. Iya. Tetap hidup ya dibikin memang sudah itu langkah saya, ya saya hadapi apa yang terjadi gitu. Terus lama-lama mungkin mertua yang gina, terus akhirnya saya dibuatin rumah. Dekat mana? Jauh dari rumah mertua apa dekat? 4
Oh, jauh gak dari rumah mertua? Nggak jauh. Oh, nggak jauh. Ya itu saya terus bikin rumah yang dibeliin ibu saya buat itu. Oh, tanah yang dulu 2 kapling. Ya. Oh, dibikinin rumah. Nah, Oh. yang satunya saya beli sendiri. Jadinya yang 2 itu kan 2 kapling kan 3. Soalnya NI-nya beli sendiri, terus iya. L-nya dari ibu. Akhirnya saya dirikan rumah di situ. Nah, lama-lama sekolahan saya itu karena negeri itu sekarang kan gratis. Swasta di sana terus nggak laku. Rata-rata di sana kalau udah lulus SMA pada nikah, pendidikan tidak perlu diutamakan. Rata-rata gitu. Nah, sekarang saya mau nguliah anak saya kan 2, yang satunya putri sukanya mengikuti keluarga saya. Keluarga saya, kakak saya itu 4 dokter semua. Nah, anak saya itu mau ngikuti itu. Nah, tadi pengumuman SMBT di UNER, dia daftar di UNER, belum diterima. Bu, aku nggak diterima, Bu. Ya udah ikut mandiri mahal. Ya coba nanti Bu tak konsultasi sama Pak Kaji. Itu dia pinginnya ke dokteran gigi. Anak saya yang pertama. Ya, laki perempuan? Perempuan, nama Karina Yumi Ranasari. Ya nyun sewu kalau bapaknya tidak mendukung. Biasa kalau wong desa kan anggar tanah wong bos wah kan gitu. Rata-rata begitu. Nyun sewu ya, saya bukan meledek suami karena dari keluarga saya itu kebanyakan dokter Pak Kaji. Dokter pendidikannya diutamakan kalau dari pihak keluarga saya. Kalau punya keluarga suami? Asal baruk tanah ombos gitu, tidak begitu mendukung. Anak saya tuh sukanya tuh curhatnya ke saya. Gitulah. Mungkin kalau suami saya wah kedokteran tuh mahal sebegini gini, makanya ini saya datang sih mau curhat sama Pak Kasih itu. Anak saya tuh pengennya kedokteran nih, tapi mau ikut ke yang mandiri. Iya. Bu, mandiri mahal Bu. Coba nanti tak bilang Pak Kaji, Iya. gimana? Bisa Bu, anaknya saya kan 3-3 dokter. Anaknya bapak ini 2-2-nya dokter. Iya. Bisa. Jadi ibu nanti disuwuk, dicamahin, disuwuk. Jadi ibu remes alat kelamin ibu, lulus kedokteran mandiri, lulus, uangnya ada, lulus, uangnya ada, nanti uangnya ada, lulus. Nanti anak saya, ibu kok corok maaf ya pasti gitu. Mesti dilawan ya, mesti dilawan. Ini memang harus saran dari Pak Kaji gitu aja nih. Sarannya Pak Haji gitu. Tapi coba lu cerita, anak lu diterima jadi pramugari. Ini kan di pramugari, baru diterima. Ya Bu, ketika anak saya dapat link penerimaan pramugari, jadi istri saya langsung sigap pakai ilmu RDIE, terapi makan bayi Haji. Jadi istri saya langsung bisa sebelum berangkat itu masih pakai mukena, nggak pakai BA, nggak pakai CD, dilangkahin di depan. Kalau mau berangkat ujian, Di depan pintu berangkat ujian. Sebelumnya kata Pak Haji, kita ketemu Pak Haji biasa seperti ibu tanya dulu ke Pak Haji. Kata Pak Haji udah ijabah aja sama anak yatim sama anak dari guru sedekah. Kita juga ijab dan sedekah sama anak yatim. Besoknya pagi-pagi kita udah sampai di airport, kita Tangerang ya, kita anak saya itu disamain sama mamanya. Anak mama lulus di perusahaannya ini dengan gaji terbaik, posisi terbaik sesuai dengan keinginan. Terus pas saya ke WC, saya sedekah 50.000. Saya bilangin Pak, aminin saya ya, anak saya lagi tes di atas. Oh lagi tes pramugari ya, iya gitu. Terus saya bilang sama istri anak saya, teteh kalau nanti teteh mau tes, teteh jangan sendiri aja. Karena kan di ruangannya ramai, itu ada 120 atau apa. Tapi pas alhamdulillah hari itu jam 2 ada pengumuman anak saya lulus dan ada namanya ada di atas paling atas. Itulah sekarang anak saya udah terbang. suwuk Bu, anak saya juga semua suwuk semua. Dokter suwuk. Berapa kali Pak Kaji? 9 kali. Oh gitu, diterima gitu ya. Biaya ada gitu ya. Ada, ini juga anaknya disuwuk ya. Iya. Anaknya disuwuk. Disuknya sebelum ujian. Sebelum ujian dari sekarang. Berarti dia nanti daftar ke mandiri ya dokter. Iya. Ya sekarang mau daftar di mana lagi? Kan yang ada tinggal mandiri. Iya Ada sekarang. lagi ya? Iya tinggal mandiri. Iya. Dia mau pengennya ke UGM tuh
Pak Haji? Bisa. Pokoknya kalau udah disuwuk, nggak ada yang nggak mungkin. Waktunya kapan ya? Kalau mau tidur, bangun tidur. Kalau mau tidur sama bangun Mau tidur? tidur. Oh. 2 kali sehari. Tak kalau mau ujian dilangkain depan pintu. Ujiannya online ya? Pokoknya sebelum ujian, mau di laptop ujiannya, mau di mana, pokoknya sebelum ujian dilangkahin. Manjur, Bu. Dilangkai kamarnya? Kamar tidur? Oh enggak, dianya tidur di bawah, Oh ya. dilangkahin sama ibu. Oh, 9 waktu kali. tidur ke dilangkai 9 kali ya. 9 kali. Dan ibu jangan inget-inget keterima gak ya, nggak boleh, pasti keterima. Yakin gitu. Udah pasti yakin. Karena ini ilmu kearifan lokal. Itu ngelangkainya kalau mau ujian. Kalau mau Siswanya ujian, tiap hari Bu, sampai pengumuman. Sampai pengumuman. Ya, sampai pengumuman. Berarti- Sampai pengumuman. Berarti harus Lulus, lulus, diterima, ada uangnya, ada biayanya, ada uangnya, ada biayanya. Suuk aja, Bu. Iya. Jangankan itu, Bu. Kan anak saya dari kemarin uring-uringan tuh. Papa mau beli kuda. Papa mau beli kuda. Saya pikir kuda harganya murah 100 juta. 2 miliar. Kuda yang kayak Pak Prabowo, Pak Presiden itu. Kayak di Ponegoro. Iya, herannya tamu RDI ada yang suka nonton YouTube, ngebel saya. Pak Haji anaknya mau kuda ya? Kuda yang dari Itali itu ya? Kayak es krim ya? Iya, saya ada 6 ekor. Saya kasih buat Pak Haji 1 ekor. Tuh, kalau beli berapa bos? 2 miliar. Jadi saya nggak beli kuda. Sekarang kudanya ada di Anantia. Nanti kudanya dititipin aja Pak Haji di Anantia. Anantia punyanya Nabila Sakib, artis. Titip di situ aja. Murah kok Pak Haji. Biaya penginapannya sebulan cuma 15 juta. Coba 15 juta. Murah kata dia. Sebulannya. Sebulan. Itu belum makan. Belum Cuman kehidupan. ya, cuman perawatan doang sama kamarnya. Kayak apartemen. Ya namanya saya, namanya buat anak, ya iya aja, iya iya wes. Jadi Tenang aja Bu. Coba kalau saya bilang, berapa Fir kudanya Fir? 2 miliar Pak. Saya mesti kerja berapa tahun? 20 tahun belum tentu dapat. 30 tahun belum tentu dapat. Ayo. karena Pak Haji banyak menolong orang-orang tuh dari situ. Iya, ada Berkahnya aja di jalannya. Nah, maksud saya, ibu juga begitu. Diterima mandiri, ada uangnya. Ada uangnya. Bu, nanti Ibu lihat deh. Di mana-mana orang kaya raya, tajir melintir, punya kuda kecil, itu punyanya cuma 2 ekor ya. Ya. Kita kudanya mau tahu Bu yang kecil, 18 ekor. Ini kuda yang kecil. Tadi saya udah lihat. Udah lihat? Kecil, Pak. Saya keliling tadi lihat. Oh, iya. Kamu lihat. Karena datang di sini pertama naik level. Iya. Tak paksakan diri saya ke sini. Iya. Dari Kendal ke Sukorejo ke Bogor tuh nggak ada travel. Ya. Ternyata saya di transit ke Smart Jakarta itu. Jati Waringin di situ Ya. 3 jam saya nunggu. Nggak apa-apa, yang penting kan ketemu. Ya ketemu, penting niatnya ketemu, pakai travel nggak usah tanya-tanya gitu. Sampai sini jam 9 saya Ya. turun di kantin makan, mandi nunggu. Iya, nggak apa-apa, yang penting kan kita bisa ngobrol. Terus saya gini, Mas, besok aku mau ke doa anak yatim. Loh, kok mendadak? Oh, Mas, mumpung ada waktu. Iya. Anaknya kita kan pengumuman hari ini ternyata nggak bisa terima. Saya mau minta saran sama Pak Kaji. Iya. Yang penting aku lungon niatku ya apik. Saya bilang gitu sama Pak Kaji. Iya, betul. Ya kan no. Sebelumnya naklukin suaminya pakai apa? Saya rada gemeter, Pak Kaji, saya rada gemeter, tak beranikan diri. Senang rumah sudah saya beresin, sudah masak, sudah ini, sudah itu. Nah, nggak tak takut apa-apa, cuma saya rada deg-degan. Anak berapa semuanya? 2. Oh, Kalau yang mau kedokteran itu yang nomor 1, kalau yang nomor 2 itu inginnya kerja sama sekolah. Bu, aku besok kalau kuliah nggak mau pikir yang abot-abot Bu. Yang nomor 2 laki-laki.
Dan ngopo le, bapak ibu masih mampu membiayai kamu kok. Ya aku nanti titip doa sama Pak Kaji aja Bu. Doanya apa? Ditulis semangat sekolah, sekolahnya pandai, rezekiku lancar. Iya. Ya aku tak sampaikan Pak Kaji. Anak saya itu laki-laki itu. Gampang, nanti ibu colek alat kelamin ibu, taruh di jidatnya dia kalau mau tidur sama bangun tidur. Pinter, cerdas, Rezeki pinter, cerdas, rezeki lancar. Semua disebutin, ditaruh di jidatnya dia, mau tidur sama bangun tidur 9 kali. Pinter, cerdas, rezekinya lancar. Sebut aja 9. Yang 9 kalau mau senang tidur dia. Ya. Takut tidur. Dia lagi tidur manjur. Dia mau Tapi tidur tidur. manjur, bangun tidur manjur. Sebelum dia bangun manjur. Nanti, ibu kok gitu jorok gitu gimana? Enggak. Enggak ya. Enggak. Ini kemarin ibu, ini namanya rezeki luar biasa. Kemarin saya kasih, kemarin saya makan seblak. Iya. Kesukaannya anak yatim tuh Nggih, seblak. nggih. Saya titip duit tuh ke Denny 2 juta, Den beliin seblak, bahan baku seblak. Ada kerupuk, ada apalah, bakso apa ya, 2 juta. Nah saya tanya, anak-anak suka gak Den kalau bikin wah, jangan tanya Pak Haji Lahap. Bapak kasih duit 100 juta aja juga habis buat seblak. Supir saya ngomong gitu ya. Gak tahunya ini ada tamu RDAY ngasih duit. Yang ibu-ibu tadi. Iya tadi. Itu bosnya. 90 juta. Alhamdulillah. Tuh lihat, apa tulisannya? Iya. 90 juta. Kan tinggal saya kasih supir saya aja, suruh beli bahan baku seblak buat si bocah-bocah. Manjur ya. Ucapan adalah doa. Kan supir saya bilang, Pak dikasih 100 juta juga habis. Berarti kan saya untuk 100 juta tinggal nambahin 10 juta. Anak. Yang tadi ibu sedekah, kata ibu sedekah 10 juta kan? Ntar tak minta sama panitia, Sopian, mana sedekah ibu tadi 10 juta? Tak masukin, wes 100. Genep ya. Jadi nggak taunya ucapan adalah Doa. doa. Makanya ibu ngucap aja, apa aja yang diucap. Pinter, cerdas, rezekinya lancar, semua teman kerjanya baik, pimpinannya sayang, apa aja ibu. Dapat fasilitas kendaraan dari kantor. Nanti kan dia dikasih kendaraan. Dia masuk kelas 2 SMA tuh, Pak. Gak apa-apa dari sekarang. Tapi senengnya pengen senang usaha karena bapaknya petani, ibunya nganggur, dia tuh sok peka, kadang-kadang peka mau minta tuh nggak sampai hati. Kok Bu, kamu jangan mainan terus toh kok. Wah, bapak aja nggak pernah nyangoni kok. Ya aku dolan Bu. Oh, iya. Kadang-kadang gitu, nanti tuh samperan dari temen suruh nganter kemana. Dia tuh gitu. Saya lama-lama sakit ekonomi orang tua seperti ini, anak tuh jadi beban ya non saya. Kalau Kendal sama Temanggung jauh deket? Ya jauh. Kalau saya Kendalnya mendekati Sukorejo. Oh, Kendalnya. Kabupaten. Oke, Bu. Bukan kotanya. Ya, nih Bu. Ibu tahu Temanggung? Iya. Orang nanam apa di Temanggung rata-rata? Bako. Kalau di tempat saya cengkeh, kopi, pete. Nah, itu petani tembakau Bu, nggak ada yang miskin. Orang sogeh semua. Ada aja rezekinya. Tengkulak tembakau juga nggak ada yang miskin. Keranjangnya itu. Sogeh semua. Tengkulak tembakau. Nanti tengkulak jual ke pabrik rokok. Pabrik rokok tidak ada yang miskin. Sogeh semua. Nanti kalau udah rokok udah jadi, dijual ke distributor, ke agen, ke distributor, nggak ada yang miskin. Jual ke agen nggak ada yang miskin. Semua bakul rokok nggak ada yang miskin. Intinya apa sih? Karena rokok tuh orang senang, iya betul. Bikin senang. Bikin orang senang. Nah, coba ibu bikin senang diri ibu, bikin senang suami, bikin senang anak, biar rezekinya ibu seperti pabrik rokok Gudang Garam, seperti pabrik rokok Jarum, seperti pabrik rokok Sukun, seperti pabrik rokok Sampurna. Sugih Bu. Dari rokok ibu bisa lihat punya Grand Indonesia, Hotel Indonesia, bakmi GM dibeli sama siapa? Jarum. Saking dia senang. Nah coba ibu senang. Kita kan enggak. Di rumah bikin sumpah sama suami, sama anak. Janganlah, bikin gembira, bikin senang.
seperti pabrik rokok. Tidak ada pemilik pabrik rokok yang susah. Coba ibu lihat, karena dia bikin senang orang. Kan orang kalau udah ketemu rokok ya sambil ngopi, Iya, suami saya pisang perokok. goreng. Suami gimana kalau ngerokok? Oh, perokok. Seneng nggak? Ngerokok itu kalau tidur sama kelonda. Wah, Nggak merokok itu kalau tidur. Ke toilet aja merokok. rokok. Iya. Kalau kelonan? Ya enggak. Oh enggak. Di rokok. Rokok bawah. Rokok bawah. Ya cuma melebihi. itu tidur sama itu nggak merokok. Ngerokok. Jadi ke sawah ya ngerokok. Dia nggak pernah ke sawah, ke kebun dan Oh ke kebun ngerokok. Ke gubuk merokok, dia kan bikin gubuk di sana tuh. Ya. Kebunnya tuh. Jadi nggak taunya Bu, orang ngerokok itu orang sehat. Yang tidak merokok orang tidak sehat. Jadi, Suami saya kok nggak ngerokok, nggak usah mikir. nah, Sampai giginya hitam-hitam tuh Pak. ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti kan umurnya panjang sampai 100 tahun. Amin. Seneng ya ngerokok ya. Kameramen. Ini nggak ngerokok. Jadi maunya saya, ibu bikin seneng suami, Oh gitu ya. bikin seneng Anak-anak. putra putri tercinta, Iya. bikin seneng diri ibu sendiri. Patokannya apa dasarnya? Itu tadi pabrik rokok. Pabrik rokok aja Bu, pemiliknya mati, kuburannya wow dijaga sapam, aplusan. Sementara mana ada orang sogeh aplusan, nggak ada kan? Cuman pabrik rokok. Nah ibu coba bikin senang suami. Jadi kalau suami, ibu kan manggil suami apa? Mas gitu. Mas, rokoknya masih ada kak. Tumben. Tak tukone ya mas. Ini Teddy. Iki bojo pulang dari Bogor kok ya waras. Bokap biyen waras. Yang biyen ora waras, saiki waras, Pak. Saya bantu dan ketawa sendiri tuh kadang-kadang kalau sama suami gue udah tiga uang edan dia. Saya tetap tertawa sendiri. Iya. 41 kali. Tahajud rutin dari sejumlah kuliah saya mesti tahajud karena Tahajud. ajaran ibu bapak saya, kamu tuh di kos-kosan ibu kuliah karena ikut mendoakan ibu. Tahajud mau di kos-kosan nggak punya kerjaan. Sampai sekarang tahajud itu terus. Boleh. Suami saya gini, kalau pas jengkel, percuma semua tahajud kok gawe ini jengkel. Ya jangan. Iya, kadang-kadang gitu. Jadi pokoknya ibu disuwuk putri tercintanya. Yang itu ya, dokter. Dicolek alat kelamin ibu taruh di putra tercintanya. Begitu. Begitu juga ibu kalau memang sempat colek alat kelamin ibu taruh di mukanya suami. Rezekinya banyak. Panennya berlimpah. Harganya nggak ditawar. Panennya berlimpah, harganya nggak ditawar. Jadi alat kelamin ibu digunakan buat 3 orang. Putrinya, putranya, sama suaminya. Cuman itu doang. Nanti kalau ibu mau, cebok alat kelamin ibu buat masak nasi. Semua yang makan rezekinya banyak, rezekinya berlimpah. Cebok itu ditadai. Iya ditadangin, ya cebok. Bangun tidur sebelum pipis. Itu aja, itu aja. Saya mau di hari tua ibu punya penghasilan tanpa kerja Amin. 10 miliar. Amin. Nah, ajarin, nyentongin duit 10 miliar cair. Aku ya. Ini dikasih uang bibit Pak Haji. Tukar. Nah, enggak usah tuker, dikasih. Gak usah, tak kasih. Kasih sama centongnya. Ya, nanti Nariknya ke dalam. jadikan umpan untuk mancing. Teman-temannya biar datang. Ya. Datang ke Sukorejo boleh, ke di Salatiga. Datang ke rumah Sukorejo. Ya. Datang ke Sukorejo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tambah Fatihah juga boleh. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah
kabulkan. Dipanggil ganteng, ini kan seneng selalu ya. Ganteng, 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 ganteng datang ya. Nyebutnya terserah, ganteng apa mas apa siapa terserah nyebutnya. Contohnya ganteng, 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 ganteng datang ya ganteng. Datang ke rumah saya sini, ajak undang kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini bersama kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Saya butuh uang 10 miliar. Undang, ajak, datang kawanmu ke sini sebanyak-banyaknya. Nanti bahasanya diolah sendiri di YouTube. Intinya seperti itu. Kita buka dulu dengan wasilahnya anak yatim. Bahasanya undang ini diajak Boso Sukorejo ya itu waktunya kapan, tempatnya di mana? Tempatnya kalau Pak Haji di perempatan katanya. Gemblong. Gemblong. Di rumah. Selesai sholat di sajadah. Oh iya. Saya sholat di sajadah. Nanti ini aja paling suamine jenengan paling apa neh kuwi ya. Suaminya nggak ngerti aja. Nanti ada kekabul baru dicerita. Nah, Kasih cerita. Ya. Yakin pasti Allah kabulkan. Kabul kan. Nah, itu ya. Jadi yang manjur alat kelamin ibu buat anak-anaknya sama buat suami tercinta ya. Iya. Kerjain ya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Sama ini adik-adik ipar saya, suami saya tuh banyak mementingkan anak dan istri daripada keluarganya. Kadang-kadang dia tuh banyak memprioritaskan adik-adiknya daripada anak dan istri. Suami ibu? Iya. Suami ibu ngurusin adik-adiknya. Misalkan hasil panen harusnya larinya ke anak dan istri, menggok dulu ke adiknya. Nah sini tertunda. Saya mau kan ibu dengan meraktekin ini kan cair 10 miliar kan nanti ibu punya sendiri, nggak usah betul. minta suami dong, kan nanti cair 10 miliar. Malah kalau bisa suami ibu kasih 10 juta. Karena suami kalau duitnya banyak bertingkah, kasih 10 juta. 9 miliar 990 juta ibu kekep sendiri. Iya. Buat ibu sama putra-putri ibu sendiri gitu. Terus ini Pak Kaji, saya kan asli Salatiga. Nah saudara saya itu 10, warisan ibu belum dibagi, masih ada 4, kebun jati 2 sama sawah 1 sama rumah Prabon. Tapi pesan bapak ibu, rumah Prabon jangan sampai dijual, nanti ada salah satu yang nyusui. Jadi nggak Ibu aja yang beli, kan ibu cair 10 miliar. Amin. Semua ibu beli aja. Itu nanti. Iya dong, kan cair 10 miliar. Itu kan paling nyusui berapa? Sawah berapa? Kebun jati berapa? Nggak sampai 10 miliar. Sana Salatiga per meternya sudah 12 juta. Berapa jadi totalnya? 12 juta kali 360 luasnya itu. Berapa kira-kira? Taruhlah 10 juta aja biar gampang. Iya. Kali 300. Cuman 3 miliar. Oh gitu ya. Itu kan 10 miliar. Amin. Bulan depan 10 miliar lagi. Amin. Bulan depan 10 miliar lagi. Itu pasti. Kalau kemarin sebelum saya kenal Pak Haji, yang suka jualin itu saya. Terus Umi wes jual ke, mesti gampang lancar. Yang terakhir ini kan masih ada sisa. Ya saya cerita ke Pak Haji ini. Ibu yang beli aja. Amin. Ya. Iya, disusuin ibu semuanya. Amin. Bisa? Bisa. Praktekin ya ilmu RDA tadi ya. Iya. Apal kan? Apa? Set cair 10M. Terkabul. Cair 10M. Ini kenalin Haji Marco. Oh boleh Bu. Ada nggak yang rombongan? Yuk. Yuk, masuk. Nanti kita nyanyi bareng ya Bu. Kendal. Kendal. Nyanyinya nanti di kebun kopi sambil manjat pohon pete. Kumpul itu.
Iya. Karena ada kebunnya. Iya. Aji suka pete lah. Suka. Tak bawain aku. Ya, suka. mau ya? Biar tak bawain aja. Ya. Bikin nasi goreng. Pohonnya. Hah? Ratusan itu. Pohon petenya ratusan. Iya. Waduh, kalau diborongin Oh, 200 pohon. 200 pohon. Nanti sudah ada yang nambah dipikir dikirim ke Jakarta. Mau. Buat bikin nasi goreng. Petenya rasanya kayak kacang badut. Oh ya? Wow. Terkabul ya? Iya. Sip. Kita tunggu petenya ya. Oke. Iya. Jual yo. Ya. Oke. Lagunya terima kasih ya.